Luar biasa pastinya, Kak. Ya, luar biasa ya. Nah, ibadah pada hari ini akan dibawakan oleh saya, Kak Stella, dan ada yang baru nih adik-adik. Ya, Saya Kak Danis. Ya, perkenalkan ya, Kak Danis. Dari Pepantan mana, Kak? Dari Pepantan Banmati, Kak. Iya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau memulai ibadah pada hari Minggu ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, yang akan diantarkan oleh Kak Danis. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Pada pagi hari ini kiranya Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau mulai memuji nama Tuhan. Kita mau berdiri. Adik-adik silakan bangkit berdiri ya. Berdiri. Ya, kita mau menyanyikan sebuah lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dari nyanyian lebih semangat ya. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kita mau pujikan satu buah pujian lagi sebelum masuk ke firman. Kita pujikan Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
Nah, adik-adik, sebelum kita mulai firman, mari kita berdoa dulu. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada waktu ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, melaksanakan sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, di dalam kami mengawali ibadah kami, di dalam kami memuji nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan kami mengerti Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada Mas Andreas dipersilahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Akan saya hantarkan. Bapa yang baik, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Sukoharjo datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Nabi Yesaya yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Yang berbahagia ialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diperkenalkan dengan satu tokoh yang namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini berasal dari kerajaan Yehuda atau Yerusalem, yaitu Israel bagian selatan. Dalam tahun 760 sampai 690 sebelum Masehi atau sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jabatan Yesaya adalah seorang nabi. Apa toh nabi itu? Nabi itu adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan atau suara Tuhan kepada bangsanya. Baik itu teguran atau menyatakan firman Tuhan atau menyemangati suatu bangsa.
Nah, tugas dari Yesaya adalah menyemangati bangsanya, dan dia juga menyatakan kepada bangsanya bahwa pertolongan Tuhan ada ketika bangsa Israel ini senantiasa setia dan berpaut kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya ini sudah berkeluarga dan memiliki istri dan anak-anak. Tetapi Yesaya masih bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun keberadaannya dia sudah berumah tangga, mempunyai anak, mempunyai istri, tetapi dia senantiasa masih bisa untuk melayani Tuhan. Nah, tugas seorang nabi itu apa, adik-adik? Kalau adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu, tugas seorang nabi, kalau misalnya kita sebagai anak-anak sekolah minggu mencontoh kehidupan Yesaya, yaitu rajin berdoa yang pertama. Ketika kita rajin berdoa, kita akan dituntun oleh Tuhan. Hidup kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua adalah sayang kepada teman-teman. Nah, kita menyatakan kasih Tuhan kita dengan sayang kepada teman-teman, karena Tuhan lebih dahulu menyayangi kita, bahkan lebih dari nyawanya. Ada satu ilustrasi yang menarik di sini, adik-adik. Ada seorang anak yang namanya Thomas. Dia diejek temannya. Adik-adik pernah diejek temannya apa belum? Tentunya pernah ya. Nah, ini Thomas ini saat ini kan baru masa corona. Nah, ibu anak ini menyuruh anaknya untuk tinggal di rumah. Tetapi Thomas bosan adik-adik di rumah terus dia mau bermain di lapangan. Kamu mau kemana, Thomas? Saya mau ke lapangan, Bu. Bosan. Tapi ingat ya, ke lapangan saja, jangan main kemana-mana ya. Kemudian Thomas berangkat ke lapangan dengan memakai masker. Sampai di lapangan dia bermain dengan anjingnya yang namanya Molly, adik-adik. Kemudian teman-temannya mengejek dia, wah nggak mau bermain sini, apa kamu takut? Gini. Terus kemudian Thomas tidak menghiraukan mereka. Sampai di rumah ditanya sama ibunya, Thomas ada apa kok ribut-ribut? Itu ibu, orang-orang itu mengejekku karena aku memakai masker dan hanya bermain dengan Molly, tidak bermain bersama-sama mereka. Kemudian ibunya bertanya, kenapa kamu diam saja? Tidak apa-apa, Bu. Itu Thomas, adik-adik, dia tetap berpegang pada perintah ibunya, taat, dan walaupun diejek, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama seperti Nabi Yesaya, adik-adik. Nabi Yesaya itu menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Tuhan. Dia hidup jujur dan setia kepada Tuhan, tapi banyak yang tidak suka. Banyak yang menjelek-jelekan, banyak yang tidak suka dengan keberadaan Nabi Yesaya. Tetapi Yesaya tidak takut dan tidak malu. Dia tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ilustrasi yang kedua adalah seorang anak yang namanya Bulan. Bulan ini tidak pandai berkata-kata, adik-adik. Dia ada perasaan minder kalau misalnya disuruh memimpin atau berdoa di depan, dia takut. Suatu ketika dalam sekolah minggu, gurunya menunjuk Bulan untuk berdoa di depan. Dengan perasaan takut, akhirnya Bulan tetap maju.
dan digandeng oleh guru sekolah minggunya. Akhirnya Bulan berdoa dengan terbata-bata, akhirnya dia bisa menyelesaikannya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, bahwa ketika kita tidak malu menyatakan kebenaran firman Tuhan, tidak malu dengan keberadaan kita sebagai murid-muridnya Tuhan, kita akan dipimpin Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita mencontoh Nabi Yesaya yang hidupnya selalu menyatakan kebenaran, yang hidupnya selalu memberitakan kebesaran nama Tuhan, memberi semangat kepada yang tidak berdaya, dan menegur bangsanya apabila sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik tetap sehat, tetap kuat, diberkati Tuhan, dan penuh sukacita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang indah. Biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Sukoharjo Tuhan bisa menerima kebenaran firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pimpin kami Tuhan untuk kami bisa meneladani Nabi Yesaya. Terima kasih Aba Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Andreas atas waktunya. Sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Kita masuk ke aktivitas minggu ini. Ada apa? Ini dia. Nah, sekarang kita mau lihat aktivitas yang udah dikirimkan oleh adik-adik di minggu lalu. Siapa aja ya kira-kira? Ini dia. Nah, adik-adik, kita ada satu pengumuman. Nah, pasca sekolah minggu GKJ Sukoharjo akan dilaksanakan tanggal 4 April 2021. Ingat ya adik-adik, minggu depan 4 April 2021. Nah, ada lomba nih, ada lomba menghias telur pasca. Nah, akan diambil 3 kategori ya, kategori PAUD dan TK, kategori kelas 1 sampai 3 SD, dan kategori kelas 4 sampai 6 SD. Nah, per kategori nanti akan diambil 3 pemenang. Nah, tapi jangan lupa ya, pengirimannya paling lambat 30 Maret 2021. Nah, nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan waktu hari H Paskah tanggal 4 April 2021. Nah, adik-adik bisa melihat acara Paskahnya nanti di YouTube GKJ Sukoharjo tanggal 4 April 2021 jam 8 pagi. Nah, juga jangan lupa ya adik-adik, untuk aktivitasnya bisa diambil di pintu gereja. Nah, kalau untuk pintu gereja. Kepantan bisa diambil di mana, Kak Danis? Nanti bisa, kalau yang Banmati bisa sama Kak Stella, yang Bendosari bisa sama Kak Devina, yang Bulaan bisa sama Kak Bunga.
Ya, betul sekali. Dan untuk persembahannya jangan lupa dikasih di kotak yang sudah disediakan. Ya adik-adik, kita udah masuk di penghujung acara nih. Tapi jangan sedih, kita masih akan ketemu lagi di minggu selanjutnya. Sekarang buat menutup ibadah sekolah minggu ini, kita mau nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Semuanya ikut bernyanyi ya, boleh berdiri juga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa like, Komen dan subscribe.